Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1 yang mengatakan saya sendiri Muhammad Hansalah. Saya Dianti Hidayah Afsan. Saya Dinda Rizalianti. Saya Ariel Maulana. Ananda Julisma. Naila Zahrani. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel adalah penyimpangan yang tidak keluar dari aturan hukum Mendel. Meskipun terjadi perubahan rasio F2-nya karena gen memiliki sifat berbeda-beda. Pada penyimpangan semu hukum Mendel, terjadinya suatu kerjasama berbagai sifat yang memberikan fenotipe berlainan, tetapi masih mengikuti hukum-hukum perbandingan genotipe dari Mendel. Ada beberapa macam peristiwa yang dikategorikan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama, atavisme atau interaksi gen. Atavisme adalah munculnya suatu sifat sebagai akibat adanya interaksi beberapa gen. Contohnya bentuk jengger atau bial ayam. Yang kedua yaitu kriptomeri. Kriptomeri merupakan peristiwa tertutupnya ekspresi gen dominan apabila berdiri sendiri. Ekspresi gen ini akan terlihat jika terdapat secara bersamaan dengan gen dominan lain. Kriptomeri dapat dipandang sebagai epitasis resesif. Contohnya terdapat pada warna bunga Linaria marokana. Epistasis dan hipostasis. Epistasis merupakan peristiwa suatu gen mengalahkan ekspresi gen lain yang bukan alelnya. Hipostasis merupakan gen yang dikalahkan ekspresinya oleh gen lain yang bukan alelnya. Epistasis dibagi menjadi dua macam, yaitu epistasis dominan dan epistasis resesif. Epistasis dominan adalah peristiwa sebuah alel yang menutupi atau mengalahkan ekspresi alel lainnya yang bukan satu gen. Epistasis resesif atau kriptomeri adalah peristiwa pembasteraan di mana suatu faktor dominan dan tersembunyi oleh satu faktor dominan lainnya dan baru tampak bila tidak bersama-sama dengan faktor penutup itu. Gen-gen komplementer. Gen-gen komplementer merupakan gen-gen yang saling berinteraksi atau bekerja sama untuk memunculkan fenotipe tertentu. Apabila salah satu gen tersebut tidak ada, pemunculan fenotipe tersebut dapat terhalang. Sebagai contoh adalah pembentukan warna ungu pada bunga tanaman kacang. Pembentukan warna ini melibatkan dua gen dominan, yaitu gen A dan gen P. Tidak adanya salah satu gen dominan itu menyebabkan tidak terbentuknya warna ungu, sehingga bunga berwarna putih. Persilangan antara dua tanaman kacang berbunga putih, homozigot, menghasilkan tanaman kacang F1 yang semua berbunga ungu. Jika F1 dihasilkan dengan sesamanya atau didapatkan tanaman kacang F2 yang berbunga ungu dan putih. Polimeri merupakan peristiwa beberapa pasang gen yang bukan sealel mempengaruhi sifat tertentu. Contoh polimeri terdapat pada warna biji gandum. Warna merah pada biji gandum ditentukan oleh gen M besar 1 dan M besar 2, sedangkan alelnya M kecil 1 dan M kecil 2, menyebabkan biji gandum tidak berwarna atau berwarna putih. Makin banyak jumlah gen penghasil warna, warna biji gandum makin merah. Sebaliknya, makin sedikit gen M, makin berkurang warna merah pada biji gandum. Pembentukan satu sifat oleh lebih dari satu gen ini disebut poligen. Demikianlah materi penyimpangan semu hukum Mendel yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.